Selamat datang di channel tutorial kami ya, yaitu mengenai tutorial klik-klik ya, bagaimana cara mengatasi dan bagaimana kita mencoba untuk belajar ya mengenai komputer ya, komputer hardware dan software. Nah, kali ini kita akan tutorial bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux khususnya Debian di VirtualBox. Cekidot ya. Ya, pertama-tama kita buka aplikasi, yaitu aplikasinya dengan nama Oracle VM VirtualBox ya. Di sini kita ada shortcut, udah saya install ya. Saya install di komputer ya, Oracle VirtualBox ya. Kita klik 2 kali ya. Di sini tuh ada cara-cara untuk instalasi sistem operasi basisnya Linux ya. Di sini saya mau install Linux ya untuk operasi server ya, sistem operasi server. Di sini saya misalnya Linux distro Debian. Linux itu punya banyak macam-macam distro ya, dari Ubuntu, Debian, Red Hat, SUSE dan lain-lain ya. Itu contoh beberapa macam distro Linux ya. Kita di sini akan belajar bagaimana cara install Linux Debian ya. Yang pertama kita di VirtualBox ya. Di VirtualBox ya, ini virtual. Kalau virtual itu hanya simulasi gitu ya. Mesinnya di sini kita buat ya. Ya, kita pilih menu ya, file baru ini ya, klik ya. Kemudian kita buat nama mesinnya, yaitu misal di sini Miko Deb ya. Deb ini buat kasih apa pembeda ya, di belakang tuh kasih Deb apa Win gitu ya, atau Ubun ya. Itu aja, itu nama-nama itu terserah gitu ya. Nah, di sini tipenya kita buka, di sini kan macam-macam, ada Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, Macintosh. Nah, di sini kita pilih Linux ya. Kemudian versinya versi Debian 32 bit ya. Kita kemudian kalau sudah pilih Linux versinya Debian, kita pilih lanjut. Di sini saya pakainya versi bahasa Indonesia ya. Kita pilih lanjut ya. Nah, habis lanjut ini kita setting ukuran memorinya, memori atur banyaknya memori RAM dalam megabit ya, untuk dilokasikan ke mesin virtual. Kita di sini memorinya, saya pakai 1 GB ya, bukan 2 GB ya, 1 GB ya. Di sini dalam ukuran megabitnya 1024 ya, 1024 ya megabyte, ukurannya 1024 megabyte. Kita klik lanjut, kemudian habis selesai konfigurasi mesin, yaitu berupa RAM ya, RAM yang kita virtualkan berapa giga ya, itu 1 giga ya. Ini kita buat virtual harddisknya ya. Kita bila Anda mau, Anda dapat menambahkan satu harddisk virtual ke mesin baru. Anda dapat membuat suatu berkas harddisk baru atau memilih satu dari daftar atau dari lokasi lain memakai icon folder. Bila Anda perlu menyiapkan penyimpanan yang lebih rumit, Anda dapat melewati langkah ini dan membuat perubahan ke pengaturan mesin setelah mesin dibuat.
ukuran harddisk yang disarankan adalah 8 GB minimal ya. Kita buat 20 ya, karena satu paket Debian itu ada 3 DVD. Yang pertama DVD 4, berapa itu totalnya 12 GB ya. Jadi kita buat harddisk virtualnya 20 GB ya, buat lain-lain ya. Kita klik pilih buat harddisk virtual sekarang, kita pakai bahasa Indonesia itu ya, buat. Kemudian kita pilih tipe berkas harddisk, yaitu pakainya FDI, VirtualBox Disk Image ya, FDI ya, di paling atas ya. Kemudian lanjut. Apabila sudah membuat harddisk, kita pilih mau dialokasi secara dinamis atau ukurannya tetap segitu aja. Nah, kita buat dinamik ya, kita merubah-rubah besar kecilnya harddisk ya. Yaitu kita pilih isikan 20 GB ya, itu yang saya sarankan biar nggak ngeblank. Kemudian dibuat ya. Nah, ini udah jadi ya mesinnya. Kalau di sini berarti laptopnya udah jadi ya, dengan kapasitas RAM 1 GB, harddisknya 20 GB ya. Setelah mesinnya udah jadi, kita mulai install ulang ya dengan Linux Debian. Ya, gimana caranya? Kita pilih, kalau udah jadi mesinnya Nicodep ini ya, gambarnya logo Debian ini. Kita klik mulai, ini tombol mulai ya, mulai ya, kita mulai. Kemudian cari berkas apa ya, ISO, bentuknya cari ISO nya DVD Linux Debian 1 ya. DVD kan terpecah jadi 3 ISO itu ya. Coba kita cari berkasnya, sistem operasinya. Nah, ini pilih file, saya nyimpennya tuh di sini ya. Kalian kalau nggak ada bisa cari di download aja Linux Debian. Biasanya repositorinya berada di Kambing UI atau di mana itu ya, cari aja, klik di Google repository Linux Debian. Kalau saya ini installnya Linux Debian versi 8. Nah, saya udah download, udah ada di sini master ya. Saya semua master taruhnya di master atau dalam ini itu software itu ya. Di sini ada, saya masukin ke folder operating system, kemudian Debian server 8. Di sini ada 3 ISO, DVD 1, DVD 2, DVD totalnya sistem operasi Linux Debian itu totalnya 12 GB. Kita klik yang DVD satunya. Ini i386, berarti Debian yang diinstal ke mesin yang prosesornya Intel. Kalau prosesornya AMD itu di sininya AMD. Ini kalau i386 itu Intel. Kemudian klik open. Nah, ini udah muncul ya, Debian 8.0.60 i386 DVD -1 ISO, totalnya DVD 1 3,72 GB. Nah, kalau sudah masuk gini, kita klik mulai. Nah, ini lagi proses. Nah, ini proses ya. Nah, lihat, nah di sini ada berbagai macam cara ya install Linux ya, installer yang pakai CLI berarti command line ya. CLI command line interface berarti tidak menggunakan mouse ya. Kalau graphical itu menggunakan mouse ya. Kita pakai yang CLI ya. Kita kan install server ya, bukan install desktop ya. Jadi pakainya
CLI ini yang di atas. Nih kalau udah kayak gini kita langsung tekan enter aja atas gitu ya. Nah ini mouse-nya di pinggiran. Sekarang menggunakan keyboard, full keyboard. Nah ini keyboard. Nah, ini yang di atas itu disilang aja, silang biar pemandangannya lihat total full screen. Nah selanjutnya tampilan pertama ketika klik enter pilih install itu, tampilan pertama di Debian adalah gini ya, CLI ya, command line interface nya. Nah ini pilih-pilihnya menggunakan keyboard. Ini select a language, berarti pilih bahasa saya menggunakan Inggris di sini ya. Enter. Kemudian pilih lokasi kamu, United States, saya Indonesia aja, saya Indonesia order Asia kita kan di Asia tuh. Nah ini ada Indonesia nih, Indonesia. Konfigur lokal ya, maksudnya itu waktunya kan kita pakai Hanoi Jakarta ya, Hanoi Jakarta. Konfigurasinya Singapura, Filipina, United Kingdom, India, Hong Kong, Kanada. Oh di sini pilihannya Zimbabwe, Zambia, United States, United Kingdom ya, United of South Africa, Singapura, Filipina, Nigeria, New Zealand, India, Hong Kong, Kanada, Bosnia, Australia. Ini nggak ada yang lain ya, coba tak back ya. Ya, order ya, order Asia, Indonesia tut. Nah Asianya mana? Asianya mana? Nggak ada ya, nggak ada. Ini adanya Australia. Saya di sini pakainya United States, United Kingdom boleh, itu dua-duanya. Saya ini dari local setting ya. Nah ini American. Oh jangan di sini, go back ya, konfigurasi keyboard American English, kemudian langsung detect ya. Nah scanning CD-ROM-nya ya. Nah ini lagi load ya, atau sedang pemeriksaan berkas yang mau diinstal dan di-copy ke sistem di VirtualBox-nya, yaitu dengan mesin nama tadi yang sudah dibuat, Nicodeb. Kalian bisa buat dengan nama sendiri ya, jangan panjang, tapi dikasih Debian biar ada pembedanya dari. Benar kan di situ bisa install Windows, Android, Macintosh dan lain sebagainya di VirtualBox mesin. Nah, harus ada pembedanya. Nah, ini lagi loading ya. Tadi keyboardnya pilihnya American, defaultnya keyboard ya, bukan Indonesia. Kalau lokasi saya tadi pilihnya Indonesia. Ini lagi loading, tunggu.
ngecek dari IP ya, sampai konfigurasi networknya. Ya, kita di sini ya. Kalau udah loading selesai, pertama kita masuk ke konfigurasi the network. Nah, berarti konfigurasi jaringan, hostname, komputer nama, Debian, Niko Deb, Niko Deb, ini aja. Nama kamu ya. Next. Pakainya di sini tab sama arah atas bawah samping kanan itu, yaitu tombol di keyboard ya. Kalau pengen langsung loncat-loncat itu tab ini, tab ya. Di tab itu tombolnya ada sebelah kiri, di atasnya caplocks ya, di bawahnya itu tanda tak terhingga ini. Kemudian sudah isi hostname-nya dengan nama kita ya, tapi tak kasih tab biar di sini pembeda ya. Berarti ini SO-nya Debian, Linux Debian. Kemudian kita pilih continue. Domain name, kita buat domain name misalnya niko.net ya. Net domain kan belakangnya itu ya, ada yang com, net, id, schid, org dan lain-lain. Kalian kan kalau di TKJ kan belajar domain ya, macam-macam domain pelajari ntar ya. Ini kita fokus di sini ya. Saya pilih .net ya, niko.net. Kalau sudah klik berarti depannya nama kalian, jangan panjang-panjang. Klik continue. Nah, di sini kalau sudah isi domain, maka akan muncul settingan untuk user dan password. User dan password. Nah, root password itu file sistemnya ya, administratornya Linux. Kita isikan root aja. Untuk awalan kita isikan root biar nggak lupa. ROT kecil-kecil semua, ROT, atau terserah kamu pakainya apa itu ya. Kalau di sini saya contohkan menggunakan password ROT root. Habis itu klik continue, diulang lagi, diklik lagi ROT, tab continue. Nah, tadi kan setting password, sekarang setting full name for the new user. Berarti isikan nama lengkap untuk user baru. Misalnya di sini Ardi itu ya, Ardi, atau nama tengahmu. Tab intinya ini user baru ya. Yang tadi user system, yang ini user biasa non administrator ya. User biasa non administrator berarti harus beda, jangan Niko lagi. Di sini ya Ardi, atau kamu misalkan namanya ada kepanjangannya misalnya. Pokoknya user admin sama user biasa itu harus dibedakan namanya. Kalau sudah klik Ardi, kita tab ke continue, enter. Username for your account Ardi. Tadi kan username-nya root
passwordnya root. Kalau di sini di user biasa itu username-nya Ardi. Continue, passwordnya saya samakan ya, Ardi. Continue, Ardi. Kalian kan gampang lupa password ya kalau konfigurasi apapun ya, jadi saya pilih password yang gampang. Nah, ini masuk kedua, konfigurasi the clock, konfigurasi setting waktu. Saya kan lokalnya pakainya Indonesia. Nah, sekarang kita pilih kita itu adanya di mana, Sumatera, Sulawesi, Papua. Nah, saya pilihnya Western, Sumatera, Jakarta, Jawa, West and Central, Kalimantan. Western ya, saya kan orang Jawa, kliknya Jawa. Kalau orang Sulawesi pilihnya Sulawesi, Bali, di bawah Central. Kalau yang sana jauh Western ya, Maluku, Papua. Kita pilih Western. Tunggu. Nah, detecting this ya, sabar, yang penting sabar. Di sini kita loading komponen mulai penginstalasian. Dari sini kita menunggu ya sampai jadi gitu ya. Nah, no deteksi ya. Nah, kita masuk ke partisi ya. Tadi kan udah setting sampai waktu ya, kita pilih partisi disk. Partisi itu kan memecah atau memblok-blokkan satu harddisk jadi berapa gitu ya. Misalnya satu harddisk ada 1 giga, dipotong-potong, diblok-blokkan lagi jadi dua area, 512 dan 512. 512 pertama itu C, 512 kedua itu D gitu. Kita diblok-blokkan, dipotong jadi 2. Misal partisi di pangkas-pangkas, di blok-blok gitu ya. Mana milik file sistemnya, mana milik untuk kebutuhan data. Kita pilih with use enter disk, enter aja. Kalau di sini saya pakainya langsung aja yang sudah ada di yang buat tadi FDI tadi 20 GB, langsung tak buletin jadi satu otomatis aja saya buatnya di sini ya. Kalau kalian pengen install laptop secara asli menggunakan multiboot atau pakai flash disk menggunakan Rufus aplikasinya, ntar tayangan ke depannya. Ini kita menggunakan virtual ya. Ini select nama harddisknya, ini yang tadi tuh SCSI1 ya, SDA. Kalau di Linux itu langsung SDA 21 GB virtual box harddisk ya. Nah, di sini extensionnya itu untuk file system ya ini ya, atau partisinya di C kan ya, itu EXT2 extended ya, extended 2. Kalau di Windows kan NTFS. Di Windows itu di sini kan atributnya EXT2 sama, kalau di Windows kan NTFS. Kalau di sini file sistemnya, aplikasinya itu ekstensinya adalah dep ya, atau dan lain sebagainya ini ya. Kalau di sini target gitu ya. Kalau di Windows kan Excel itu aplikasi untuk di Windowsnya ya. Aplikasi setup di Windowsnya itu ekstensinya Excel. Kalau di sini target .tar.gz gitu, dan lain sebagainya ya, ada bedanya itu ya.
Kita lanjut untuk partisinya. Saya pilih 21 giga itu tadi ya, 20 giga aslinya ya. Ini ketiknya 21, enter aja. Saya pilih nomor 1 biar langsung jadi satu bulat, jadi satu mesin itu satu sistem operasi. Khusus server itu satu, tidak boleh di virtual di multi boot ya, atau dua sistem OS ya, sistem operasi Windows dan Linux. Kalau buat server itu satu komputer ya satu Linux gitu ya, karena penting gitu. Jangan diganggu apapun, karena server itu kan 24 jam nonstop ya, untuk manajemen file dan membagi data ke klien. Itu kan fungsinya server itu ya, jadi harus full. Saya pakainya all files in one partition, recommended for new user, recommended untuk user baru. User ya manusia, bukan hewan ya. User di sini komputer, untuk manusia ini usernya kayak manusia. Berarti untuk manusia baru, pengguna baru, pengguna. Enter. Itu sedang loading ya. Nah, habis itu kita partitioning disknya, enter lagi, finishing partitioning and create change to disk. Enter aja, udah otomatis semua. Partition disk, jika ya kamu lanjut, maka ya itu ya apakah write ya change to the disk ya, bisa saja. Yang bahasa Inggrisnya kurang itu caranya gitu. Yang ini yes ya. Kalian tuh kan ada yang pasif, ada yang jago banget di bahasa Inggris, ada yang enggak gitu ya. Kalau di komputer tuh wajib tahu artinya, yaitu baik menu start, file export, import ya, itu kayak gitu, tombol-tombol gitu tuh harus tahu artinya ya. Jangan main-main ekspor, klik ekspor aja, itu harus tahu artinya itu. Kalau untuk kalimat boleh lah bahasa Inggrisnya nggak lancar sekali ya, tapi harus menu yang berbahasa Inggris harus tahu semua. Ini apa artinya, gunanya untuk apa, paham ya guys? Oke guys, ini sambil menunggu instalasi selesai ya. Ini kan 24% tuh cepet banget ya. Kalau yang biasa RAM-nya kecil itu kan agak lama itu ya, agak lama. Jadi sabar kalau yang sini, jangan sampai gagal di sini ya, atau sleep, atau kita harus standby di sini, komputer harus standby. Oh ya, di sini kan sistem operasi itu kan ada dua jenis ya, sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Nah, ini apa ya, termasuk apa ya, Debian ya. Sistem operasi desktop dulu itu mempunyai contoh satu Windows. Nah, Windows, seri Windowsnya Windows dari versi 01 ya sampai Windows 10, 10, 98, XP, ME ya, kemudian 7, 8.1, 10 berapa lah gitu ya. Ada Vista juga di tengah-tengah antara XP ke Windows 7 itu ada Windows Vista. Yang menurut saya itu Windows Vista gagal ya. Windows Vista gagal ya.
Ya, Windows Vista itu termasuk Windows gagal. Yang sering dipakai itu populer dulu itu XP, kemudian 7 juga populer sekali sampai update-nya dihentikan ya. Kita fokus ke Windows 10 ya, itu contoh sistem operasi desktop. Yang kedua adalah Apple ya, Macintosh, contoh dari sistem operasi desktop Apple Macintosh ya. Kalian kalau beli gadget Apple itu pasti paket sistem operasinya Macintosh ya. Mahal mas mbak itu ya guys, mahal banget. Kalau saya beli itu jutaan, di atas 10. Kalau beli laptop tuh sekalian mereknya itu ya. Sekalian isinya sistem operasinya Macintosh, mereknya Apple. Itu untuk kalangan menengah ke atas ya, HP aja mahal gitu ya. Kalau kalian punya duit ya, beli aja nggak apa-apa buat referensi ya. Yang biasanya pakai Windows pakai Macintosh. Macintosh itu turunannya yang ini ketiga nih. Sistem operasi desktop ini kan Windows, Macintosh, ya, Unix, Linux. Nah, Unix dan Linux. Nah ini Linux ini, tapi bukan desktop yang ini. Ya, Linux. Ya, Linux itu punya macam distro. Distro itu kayak sejenis brand merek ya. Kayak di sini Linuxnya mereknya ada yang Ubuntu, pertama Ubuntu, kedua Kubuntu, yang ketiga SUSE, Red Hat ya, kemudian Slackware ya, kemudian Blancon dan lain sebagainya gitu ya. Banyak itu distro Linux. Nih Debian khususnya. Debian juga ada versi desktopnya tuh. Nah Macintosh itu turunan Linux juga itu, tapi di sini berbayar ya. Yang sistem operasi desktop yang berbayar adalah Windows dan Macintosh Apple. Dua-duanya itu bayar lisensi. Kalau kalian nggak beli lisensi, maka akan ada tulisan pojok bawah sebelah kanan, not genuine, Windows not genuine. Atau di itunya kalau beli laptop ya, Macintosh itu harus daftar akun dulu itu. Biasanya gitu, akun Apple harus aktif, bayar. Kemudian yang free dan bisa dikembangkan adalah Linux. Linux itu penemunya adalah Linus ya. Linus. Kalau Windows itu Microsoft, penemu Microsoft itu Bill Gates ya, Bill Gates. Nah Linus ini mengembangkan ya sistem operasi ya. Nah, dari turunannya sistem operasi Unix yang pertama ke Linux. Kemudian ada turunannya lagi ini yang kalian sangat populer ya bagi kalian semua, anak-anak sama dewasa sama orang tua ya. Itu kan kalian punya HP tuh. Sistem operasinya apa? Android. Nah, Android ini turunannya Linux tapi basisnya mobile. Itu semuanya contoh-contoh dari sistem operasi desktop. Yang keduanya yaitu sistem operasi jaringan. Nah, yang ini kita bahas, yang ini nih, sistem operasi jaringan, yaitu ada dua macam. Yang pertama dari perusahaan Windows ya, itu mengeluarkan sistem operasi server ya. Pasti ada kata servernya, Windows Server misal
2000 berapa gitu ya. Yang sekarang itu kan ada yang 2012, yang sekarang ada 2000 Windows Server 2016 gitu. Itu buat server mas mbak, Windows buat server. Kalau yang berikutnya yaitu Linux ya, ini Linux yang tangguh buat server dari dulu itu. Kalau di sini adalah Linux Debian versi server. Nah ini ada muncul ya konfigurasi the pack manager. Your installation CD been scanned is label Debian GNU official DVD binary 1. You know the option to scan additional CD or DVDs for use by the pack manager ya, APT ya. Normally this shall be from the some set as the installation CD or DVD ya. Ya di sini kita scan another CD or DVD. Pack itu paket ya, paket aplikasi ya, buat server ya. Kalau di sini tuh apa ya? Yes, the CD or DVD following label area Debian scanner Debian, yes saja. Konfigurasi the backpack, yes. Oh CD, dia cari CD. Jadi tadi itu kita disuruh masukin CD 1. Kalau saya tadi nggak usah dulu deh, karena ini kan virtual ya, jadi pilih no. The backpack manager mirror no aja ya, no, pilih no aja tadi. Kita langsung biar finish ya. Ini loading, ini banyak sekali konfigurasinya, kalian harus teliti dan jeli gitu ya. Yes no, yes no, yes no, bahasa Inggris semua ya. Kalian bisa diulang-ulang ini, instalasi ini, biar kalian paham. Nonton ya. Ini baru 76% konfigurasinya apt ya. Kalau di Linux itu menggunakannya CLI, command line, cara untuk mengakses file sistem program di Debian gitu ya, di terminal, namanya terminal ini. Kalian ingin install ya apt min get in, apt min get install apa. Nah di sini ada loading ya, select and install software, pilih dan install software. Kita tunggu apa itu isinya ya, apa langsung selesai apa enggak gitu ya, apa langsung selesai apa enggak itu. Ini baru 5%. Retrieving file 4 of 58 menit, 37 menit ya, 24 ya, turun. Membaca data, ini lagi membaca data ya. Tadi udah sampai ke contoh sistem operasi ya, yang khusus jaringan. Nah, tadi Windows kan udah tahu tuh isinya apa. Yang jaringan kan ini yang kita install ya. Kalau biasanya kalau jaringan itu satu, tidak boleh di dual booting. Nah, instalasi dengan dua sekaligus sistem operasi dalam satu PC itu bisa dipelajari ntar ya. Ini kita berikutnya kita cari-cari ya, cari-cari biar
ada di sini kan dual booting ya. Dual booting itu harus ada laptop atau PC yang harus di dual boot atau sistem operasinya 2. Nah, kalau booting itu ada tampilannya logo 2, itu tinggal klik pilih gambarnya Windows sama gambarnya Linux, klik salah satu mau masuk kemana, apa Linux gitu. Kalau Windows, kalau Linux itu untuk dual boot itu bagusnya untuk sistem operasi desktop ya. Ini lagi loading ya, lama ya. Sabar, ini sabar ya. Ini 38 dari 58, 40 sebentar lagi ya. 40 58 ya. 1 menit. Banyakan install ini tuh nunggunya kan layarnya biru, nggak asik ya untuk interface-nya, tapi asiknya ini security-nya itu nomor 1. Bagus, security-nya itu nomor 1. Untuk interface-nya mah kayak gini, enggak ya, biasa-biasa itu ya. Enak install Windows ya. Dan Windows itu ada grafik, menu, dan icon. Nah, kalau di sini nggak ada ya, full dengan keyboard. Oke, tunggu aja. Nah, 51 itu bergerak terus ya. 51 dari 58, file 53 dari 58, 55, mundur hitung detiknya, baru 5%. 56. Ya. Nah, retrieving file set, preparing to installation set. Sudah membaca itu dia mulai running ya. Instalasi itu harus butuh kesabaran dan ketelitian. Salah konfigurasi dia bolak-balik terus gitu ya. Kemudian terkadang terakhir gagal untuk apa, install. Nah, ini Pro 7%. Nah, itu jalan semua. Tadi itu pengecekan data ya, dari 58 pack data ya, file untuk di copy ke sistem. Running. Running terus ya. Kita tunggu ya sampai dengan 100%.
Di sini kita install sistemnya dulu. Untuk layanan servernya menyusul ya. Kita kan punya DVD 2, DVD 3, kan ada 3 ya. Kita install CSO nya dulu ya, yang penting harus berhasil. Kalau udah bisa install itu, kita untuk berikutnya ada konfigurasi layanan server, contohnya DHCP, FTP ya. File server itu ntar itu DVD binary dari 1, 2, 3 kita konfigurasi gitu ya. Untuk belajar admin jaringan ini ya, itu yang pertama harus bisa install Linux. Yang belum bisa install Linux, belajar kalau pengen jadi admin jaringan. Kalau udah bisa Linux asik loh sebenarnya. Kalian bisa apa, di sini tuh nggak ada apa aplikasi antivirusnya, langsung virus nggak bakal masuk ke Linux, nggak terbaca. Linux itu free virus ya. Nah ini apa, konfigurasi popularity contest no aja. No ya, kemudian running, jalan terus ya. Nah ini software yang di package ya, CD binary 1 ya, DVD ISO ya 1, Debian 1. Isinya ada mau pakai desktop, saya enggak itu Debian desktop, hilangin, pakainya save ya. Saya basicnya ini aja. Nah saya hilangin ini aja, Debian desktop. Ini pilihan mau GNOME, SCSDE, Synanom, Mac, LXDE ya. Desktopnya saya hilangin, kemudian jangan dipilih ya itu ya, ntar kalian munculnya GUI grafik ya, user interface, ntar munculnya Debiannya desktop, bentuknya ada menu ikonnya. Yang ini kan kita server kan harus CLI itu ya, layar hitam, yang hitam terus kayak gini nih, cuma tulisan aja gitu ya. Ini kita pilih print server ya. Nah, yang sudah ada aja, nggak usah klik apapun di sini. Ntar kita apa, installnya di terminal gitu ya, terminalnya sini. Kalau sudah lepas Debian desktopnya, kita pilih tab ya, continue. Yang di atas itu lepas tadi desktopnya. Ya untuk tadi ya, dan menunggu lama ya, dari loading transfer data ya, dari ISO DVD 1 ya, dari file ke sistem virtualisasi mesinnya di Nicodep ya tadi ya. Ini udah nyampe ke apa 91% mau end ini ya, mau finish ya. Ini udah konfigurasi terakhir, memilih ya, itu install the group bootloader on the hard disk ya.
membuat grup apa ya, pilihan itu kalau booting itu kan ada pilih mau Linux mau apa gitu ya. Di sini nih saya pilih yes, di sini saya pilih yes ya. Nah, kemudian enter file sistem operasi Linuxnya, biar di mana sini. Ini udah kedetek tuh /dev/sda dalam kurung ATA VirtualBox hard disk ya, itu kedetek tuh ya, virtual FDI ya. Kan tadi udah membuat virtual hard disk sebesar 20 GB ya kapasitasnya ya. Ini pilih di bawah itu ya, dev/sda, enter aja. Nah itu installing group bootler loading, running ya. Ini hampir selesai, finish ya. Lama itu ya menunggunya ya, sambil install tuh sambil ngopi gitu ya, sama dan musik gitu ya. Jadi pakai HP, jangan komputernya itu lagi virtual boxnya jalan kemudian aplikasi lain jalan, jangan ya, satu aja kalau sedang virtual box biar kecepatan RAM-nya itu stabil gitu ya, tidak lemot. Khusus untuk instalasi sistem operasi Linux dan sistem operasi lainnya. Ntar ada tutorial untuk instalasi sistem operasi Windows. Sini ntar tutorialnya Windows 10. Nah, di sini finish ya. Ini finish the installation ya. Installation is complete. Nah, so jadi ya, kalian pilih ya, di sini continue apa balik, back kan balik kembali, continue aja. Hampir selesai prosesnya. Nah ini dia ngerepot restart di VirtualBox nya. Kita lihat tampilannya apa. Nah ini grup, ini namanya grup loader booting ya. Memilih ya, tadi itu masuk ya. Nah ini tampilannya CLI gitu, CLI itu hitam dan kedip-kedip gitu ya. Mudah-mudahan bisa login masuk ya. Ini cirinya berhasil. Nah itu cirinya berhasil, dia deteksi loading please wait ya, kemudian deteksi semuanya. Nah ini tampilan CLI command line interface ya dari Linux server Debian 8. Nah ini kan Nicodep tuh, tadi kan udah user rootnya Nicodep ya, host name nya namanya Nicodep tadi, root ini loginnya root sama passwordnya root. Ini namanya administrator, user administrator, bisa mengedit, membaca, mengcopy, mengubah semuanya itu ya, sama menghapus. Ini passwordnya kalau diketik tuh nggak ada, tapi ibarat kita nulis 4 huruf tadi ya, root gitu ya, ROOT. Ini ulangi lagi ya, ROOT, enter. Nah kalau udah gini namanya udah berhasil ya, udah berhasil masuk ke dalam sistem administrator Linux Debian. Kan tadi ada 2 user, admin sama user biasa. Adminnya pakai Nico ya, tadi Nicodep ya, itu Nicodep, itu usernya root, passwordnya root ya. Kalau user biasa tadi usernya RD, passwordnya RD. Dia tidak bisa terbatas ya, terbatas untuk mengeksekusi sistem aplikasi yang ada di
server gitu ya. Kalau untuk total eksekusinya di administrator gitu ya. Ini usernya pakai root, passwordnya root biar gampang diingat. Tapi kalau udah jadi admin beneran ya jangan root ya, apa gitu ya, biar orang lain tuh nggak tahu. Buat password itu harus berisikan huruf dan angka ya. Biasanya tuh jangan mudah ditebak, misal ketebak ini pasti menggunakannya tanggal lahir gitu ya, itu kan udah ditebak gitu ya, orang lain gitu. Kalau udah sistem keamanan tinggi di server itu harus adminnya jago di pembuatan password. Kemudian jangan lupa penulisan password ditulis di buku kecil atau di notepad ya. Pokoknya jangan sampai passwordnya hilang. Biasanya kalau ilmu ini loh, ilmu hanya mengandalkan ingatan, itu biasanya jarak berapa minggu atau berapa lupa gitu. Karena banyakan password ya. Password email, password lain ya. Itu kan berbeda-beda. Jangan membuat password tuh sama semua. Tuh kalau sekali dapat orang yang jahat ya, umpamanya mencari data-data kamu itu buat password tuh biasa-biasa tapi sama semua seluruh data kamu dari email lain, bank dan sampai ke sini komputer passwordnya sama, itu bisa sekali masuk terus semuanya kebuka semua, kamu datanya hilang. Itulah harus pandai-pandainya membuat password ya. Terima kasih untuk tutorial kali ini. Tutorial berikutnya tunggu saja ya. Jangan lupa di komentar ya, itu kalau ada yang pertanyaan. Oke, sampai di sini dulu, bye bye.